namanya layar di rumah, di ruang tamu atau di living room itu is never gonna go away. Entertainment akan informasi tidak akan pernah selesai gitu kan. Itu masih akan menjadi kebutuhan dasar manusia lah. Even today kalau nggak salah TV itu dikonsum on average 4 to 4.5 hours a day by the average TV viewers. Make sure day one you cover certain amount of the revenue. Ya, selamat datang kembali ke Bincang Emiten. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial karena kalau menurut timnya susah sekali untuk dapat slot wawancara nih dengan Bapak yang ini nih. Masa sih? Pak Dedi Haryanto, Direktur Utama dari Net TV. Selamat datang Pak ke Bincang Emiten. Terima kasih Joy kesempatannya. Senang sekali nih bisa di sini akhirnya. Apa kabar Pak? Baik. Hari ini kita akan bincang tentang banyak hal Pak, seputar dunia media pastinya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu pandangan Bapak sendiri tentang dunia media pada hari ini tuh seperti apa Pak? Dunia media ya Joy ya. Dunia media ini sangat-sangat dinamis ya. Karena banyak hal sebetulnya. Kayak pertama, sebagai media kita tuh sadar betul ya Pak, kita tuh memainkan peranan yang cukup unik di society. Karena media kan kita juga punya peran khusus sebagai corong untuk penyuara, concerns atau apapun lah yang bisa disampaikan kepada media. Itu satu aspek. Di aspek lain, dunia media itu dinamis karena perkembangannya juga luar biasa cepat, pergantiannya juga cepat. Betul. Kalau sebelumnya kan orang mungkin lihat media ya koran, radio, televisi. Hari ini udah banyak sekali kan yang berdasarkan teknologi digital dan lain sebagainya. Ya. Jadi dunianya sangat-sangat dinamis, peluangnya banyak, threat-nya juga banyak. It's a very exciting industry to be in. Betul. Yang membuat Bapak sendiri, Pak Dedi, tertarik di dunia media itu seperti apa Pak? Karena kan dinamis sekali. Kalau saya lihat sepak terjang Bapak ini justru agak terbalik ya Pak. Maksudnya terbalik dari dunia kreatif maksudnya. Karena banyak di petrokimia, bahkan lulusannya juga engineering gitu. Perbedaannya apa sih Pak? Apakah drastis atau bagaimana? Banyak perbedaan, banyak juga persamaannya sebetulnya ya at the end of the day. Tapi kalau ditanya mengenai gimana ketertarikan dalam industri media, mungkin nggak banyak tahu bahwa sebetulnya saya terlibat di industri media udah cukup panjang juga sih, dari tahun 2001-2002. Waktu itu baru Indika Multimedia. Betul, baru selesai dari McKinsey, diajak oleh Mas Agus dan teman-teman di Indika untuk bantu ngurusin waktu itu investasi. Lebih dari aspek investasinya sih Joy, nggak masuk ke aspek operasionalisasinya gitu. Indika Multimedia punya saham di SCTV, punya saham di beberapa production company, ada radio dan lain sebagainya. Jadi perjalanannya mulai di tahun 2001 buat saya sih, walaupun mungkin datangnya dari aspek korporasi ya. Iya. Dalam perjalanannya sempat juga ikut ngurusin industri petrokimia, ngurusin private equity, dan kemudian tahun 2019 balik lagi bergabung ke direksinya di Net. Gitu. Oke Pak. Nanti kita akan lebih fokus lagi bicara tentang leadership Bapak di Net TV. Tapi sebelumnya saya mau fokus ke Net TV-nya. Karena kan awal tahun ini Net TV IPO melantai di bursa sebagai salah satu emiten yang di industri media. Boleh diceritakan sedikit Pak, tujuan IPO-nya untuk apa dan kedepannya apa sih yang akan dilahirkan oleh Net TV? Oke. Kalau tujuan IPO-nya sebetulnya mungkin sebagian sama dengan banyak perusahaan yang akhirnya melakukan langkah untuk melakukan pencatatan di publik ya. Satu aspek tentunya mengenai masalah permodalan, masalah balance sheet kita, dan lain sebagainya. Dalam konteks tersebut, kita melihat pencatatan di pasar itu sebagai salah satu cara untuk menggali kekuatan ya, untuk mengakselerasi segala rencana yang ada di dalam perseroan. Nanti kalau ada waktu saya bisa ceritain rencananya kira-kira apa aja gitu ya. Tapi itu satu aspek tentu mengenai pengumpulan modal, dana untuk ini.
Aspek lain, dan ini mungkin agak lebih jarang diomongin sama orang, sebetulnya mengenai ini peningkatan kualitas pengelolaan atau governance ya sebetulnya. Pada saat melalui proses menjadi perusahaan yang turut dimiliki masyarakat ini, tuntutan untuk benar-benar bisa mengelola dengan baik dan benar itu jauh lebih tinggi dibanding sebuah perusahaan yang mungkin sifatnya masih tertutup gitu. Betul. Jadi itu kita rasakan betul, itu rasakan menjadi sebuah tanggung jawab ya untuk bisa terus meningkatkan kualitas pengelolaan di kita gitu. Jadi tujuan kedua itu yang juga menjadi salah satu spirit kita sih waktu go public gitu ya. Bagaimana nih aspek itu gitu. Itu kan sebuah persyaratan, tapi kita jadikan juga sebuah peluang. Akhirnya jadi banyak PR tuh ke teman-teman HR, teman-teman audit dan lain sebagainya. Aspek ini udah kita beresin nggak governance-nya? Gimana mengenai tanggung jawab sosial ke masyarakat? CSR kita udah memadai belum? Ke karyawan udah memadai belum? Aspek-aspek governance itu yang buat saya pribadi dan juga teman-teman di board adalah sesuatu tanggung jawab yang serius yang kita perhatikan benar, dan kita sangat excited gitu Pak. Dengan perusahaan terbuka ternyata akhirnya hal-hal gitu tuh jadi sebuah hal yang lebih disiplin kita lakukan gitu. Iya. Kalau mengenai program-program yang akan dilakukan oleh Net TV ke depan, bisa diceritakan sedikit Pak mengenai itu? Oke, di Net kita sebetulnya ada beberapa anak perusahaan di bawah Net TV sendiri, NETV. Ya. Satu anak perusahaan yang mungkin kontribusi dari segi pendapatan dan lain sebagainya terbesar sebetulnya di industri televisi. Yang kedua NMTV, Net Media Tama Televisi. Unit usaha kedua yang di bawah kita yang punya ini adalah NMD, Net Media Digital, yang memang dikhususkan untuk pengembangan di dunia digital. Yang ketiga ada lagi unit namanya PT Creative Inti Corpora yang bidang usahanya di produksi daripada konten. Gitu. Itu salah satu, ada satu lagi Net Media Berita. Nah, 4 operating unit ini ditambah Net Visi Media sendiri yang kebetulan untuk operating entity-nya di talent management. Gitu. Yeah. Jadi kita sebenarnya bicara mungkin 4 kegiatan usaha yang cukup bersinergi sebetulnya. Nah, yang paling besar saya bicara mungkin Net TV ya. Televisi kita lihat masih menjadi sebenarnya media yang paling besar dari segi kontribusi pendapatan dan pengembangannya. Berapa persen Pak bisa di? Lebih dari 80%. Lebih dari 80%. Lebih, sangat. Dari FTA Pak? Masih dari free to air TV. Dan sebetulnya itu sebuah fenomena yang mungkin orang lebih sering bicara atau mendengar secara media digital ya. Yeah. Tapi kita yang di pelaku industri sebenarnya melihat free to air TV ini potensinya masih sangat-sangat besar. Masih unbeatable. Unbeatable. Penetrasi lebih dari 90% seluruh rumah tangga tuh memiliki TV di rumahnya. Dari segi aspek reach dan segala macam masih menjadi media yang paling luas lah kalau kita mau menjangkau seluruh Indonesia. Kedua dari segi bisnis model. Sebuah bisnis model TV itu bisnis model yang boleh dikatakan cukup robust. Sudah terbukti lah ya gitu ya. Dan kalau saya sering bicara ke teman-teman, ya kalau di dunia TV itu I can know my P&L the day after. So kita tadi malam saya tahu cost-nya berapa, saya tahu ratingnya berapa, saya tahu revenue-nya akan berapa. So it's a very straightforward business model yang sebetulnya potensi profitability-nya juga masih sangat-sangat baik. Sebagian besar pelaku industri televisi sebetulnya apalagi udah masuk tier 2, tier 1 itu profitabilitasnya sangat-sangat baik. Jadi itu kalau mengenai di TV, yang kita sedang lakukan di TV melakukan perluasan pasar untuk menuju pasar pemirsa yang tadi se-Indonesia tadi. Melalui program-program baru gitu Pak? Ya, kita perkenalan banyak program-program baru, kita pelajari genre produk apa kira-kira yang mempunyai appeal paling luas, dan kita sesuaikan dengan jam tayangnya, Joy. Jadi kalau pagi kita lihat, anak-anak nih yang banyak nonton. So maybe we offer some animation. Kalau siang, female, ibu-ibu mulai nonton. So, kombinasi. Ada beberapa prime times during the day ya Pak ya? Exactly. Gitu. Kalau untuk yang pertama kan NMTV Pak. Kalau untuk NMD atau NMB News atau Creative Inc. itu nomor 2 yang paling profitable? NMD ya. Net Media Digital. Itu yang OTT ya Pak? Itu yang baru launch OTT kita. Jadi kalau NMD ini kita bentuk untuk sebetulnya betul-betul berperan di dunia digital.
is a bit different dengan di dunia televisi, tapi ini masa depan gitu. Karena kalau lihat di dunia digital kan, apalagi dengan kondisi pandemi sebetulnya terjadi akselerasi gitu ya. Iya. Segmen yang dituju juga lebih premium gitu ya. Dengan akses internet yang makin murah, orang beli handset juga sekarang kan terjangkau ya. Apakah ada demografik tertentu Pak yang ditarget saat OTT? Kalau di dunia digital, demografisnya sangat jelas buat kita. Age group 15 sampai 25 yang dominan, education level SMA sama university, tempat tinggal mostly urban. So demografis kira-kira seperti itu yang menjadi the biggest target market di digital. Oke. Tapi Pak, pertanyaan saya agak sedikit penasaran karena kalau di FTA itu kan cukup jelas ya, masalah rating itu sangat dinamis, H+1 sudah tahu. Tapi kalau untuk digital itu kan tidak seperti itu. Artinya orang luar negeri, the pie is not clear. Sebesar apa karena orang dari luar negeri juga bisa lihat. Tapi pertanyaannya lebih ke monetization. Apakah digital, anggap aja jumlahnya bisa lebih besar daripada FTA, is it as easy to monetize? Atau sama saja, atau justru banyak penonton pun tetap hard to monetize, atau gimana Pak? It's a different way of monetizing. Berangkatnya dari habitnya juga beda. Yeah. As you know Joy, di TV, you watch it today, is an appointment viewing ya, jam 7 ya jam 7. Yeah. Nggak bisa lagi jam 9 kita mau nonton lagi, nggak bisa. Kalau digital kan, mau nonton hari ini bisa, di streamingnya on demand, mau besok, mau ini, mau kapan aja. Jadi pattern consumption-nya is a lifetime consumption pattern. Likewise, pattern monetization-nya juga begitu. Okay. So, a show that we put on our YouTube channel hari ini, kita belum tentu tahu full revenue monetization-nya even 3 months down the road. Sering kok konten yang udah berapa tahun lalu tiba-tiba naik lagi karena kebetulan topik itu lagi trending lagi gitu. Jadi it's a different way of ini ya. Kalau dari bisnisnya sendiri itu tapi perhitungannya tuh gimana Pak? Whether a successful digital content and an unsuccessful digital content. Karena the lifetime periodnya kan sama. Yeah. Mungkin ada konten satu yang net keluarkan sekarang tapi isunya baru meledak 3 tahun lalu. Nah itu perhitungan bisnisnya gimana tuh Pak di dalam? Ya, monetization macam-macam sih, ya kan Joy. Ada monetization karena spot, ada monetization karena sponsorship. Okay. Terus kalau di digital mungkin uncertainty dari segi monetization-nya bisa lebih tinggi. Okay. Karena tadi ya kalau TV kita tahu malam ini show, malam ini kita tahu P&L-nya kurang lebih begitu. Betul. Paling kalau rerun ada tambahan lagi dari segi revenue. Kalau digital tadi kan pattern-nya itu lebih ini. Karena itu sebenarnya penting untuk kita secepat mungkin tahu potensi monetization-nya as soon as possible. Karena nggak ada yang bisa jamin 3 bulan lagi ditonton lagi nggak sih sama orang gitu. Betul. Jadi gimana mempercepat itu buat kita selain konsentrasi di penjualan spot iklannya, kita juga ingin maksimalkan penjualan sponsorship-nya. Sehingga saya sering bicara sama teman-teman di net, mereka tahu sekali itu rule of thumb saya. When you make a show, make sure day one you cover certain amount of the revenue. The best of course of the cost, the best harus 100% kalau bisa cover day one kan, jadi udah aman. But that kind of discipline tuh important buat kita. Jadi tanggung jawab kita mengenai tadi ya performance financialnya dan sebagainya itu udah terbentuk ingrained in the way we do things ya di net. Okay. Gitu. Karena cara lain juga bisa ya, just make a show, put it out there and then see what happen. Agak riskan buat saya. Jadi we need to have that kind of Jadi orientasinya memang harus profitable ya Pak. It has to be. I think it has to do with our tadi ya kita sempat bicara sedikit masalah being responsible to ini bagian dari itu ya prinsip keberlanjutan kan. Betul. Perusahaan TBK. Eventually karena all mainstream media has that responsibility ya Pak untuk mendidik, memberikan pesan-pesan positif kepada masyarakat. Pak, untuk 2 divisi lainnya, News dan Creative Inc. Itu bisa diceritakan sedikit Pak, apakah fokusnya atau the next short targets-nya? Kalau dari mereka fokusnya kepada the content production itself, karena bidang usahanya memang di content production di dua-duanya. Jadi di dalam itu seluruh kegiatan untuk memproduksi konten tuh sebetulnya terpusat di situ. Di dalamnya kita Creative Inc. ya Pak? Creative Inc. Di dalamnya juga kita sedang rapikan itu
IP management tuh semuanya di situ. Ya. Gitu. Ada lebih dari 20.000 jam mungkin IP yang dimiliki oleh Net. Jadi ada 2 misi mungkin di situ. Pertama untuk menunjang kebutuhan konten di unit usaha digital maupun unit usaha televisi. Iya. Konten produksinya dari 2 unit ini kita sediakan. Di luar daripada itu sebenarnya kita banyak melihat peluang monetisasi dari produk turunan dari sebuah IP. Misalkan kita bicara tetangga masa gitu. Apakah itu bisa dikembangkan menjadi produk berikutnya dengan IP yang sama? Web series misalkan, atau film, atau new season gitu. Jadi ada 2 part of thinking yang ada di 2 unit ini tentang kesehariannya memproduksi konten buat yang ini. Berikutnya mengembangkan dari yang udah ada itu bisa turunannya lagi apa gitu. Nah yang paling terakhir fresh IP. Apalagi yang bisa di develop dari sini? Can we do more talent search? Can we do more drama series? Can we do itu ada di 2 ini. Gitu. Iya, Pak. Bicara soal IP, saya jadi ingat pernah baca mengenai rencana untuk Net menuju metaverse, Netverse. Bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai itu? Netverse baru kita launch di bulan April kemarin ya. Itu sebagai salah satu upaya kita untuk menyediakan platform lain untuk interaksi antara konten dengan pemirsa gitu. Netverse ini dimulai sekarang sifatnya sih OTT platform sama seperti Netflix dan lain sebagainya, untuk melengkapi sebetulnya audience base kita yang udah ada di YouTube, Joy. Kalau di YouTube kita punya 40 juta lebih subscribers, kita punya hampir 20 juta unique viewers setiap bulannya gitu. Nah kita hadirkan Netverse menjadi platform tambahan untuk yang ingin mengakses konten-konten eksklusifnya Net. Jadi saat ini bicara Netverse itu. Metaverse kita melihat sebagai future platform nih. Terus terang bentuknya apa sebenarnya I think is still under development, belum ketahuan. Even Facebook aja yang pionirnya Metaverse sebetulnya nanti seperti apa sih gitu. One interpretation adalah orang akan berinteraksi pakai headset dan lain sebagainya hadir di situ. Betul. Buat kita sih meyakini itu akan menjadi bentuk baru kayak dulu internet ada browser gitu ya. So we need to be there untuk nanti ini bisa menyapai di situ juga yang pemirsa di situ gitu. Saya sempat baca beberapa review Pak tentang orang-orang yang punya interest lah in technological advancement gitu. Salah satunya memang ada yang pro, ada juga yang kontra dengan konsep metaverse. Saya pengen tahu tentang pendapat Bapak karena sejatinya pada akhirnya human interaction akan tergantikan dengan bertemu di dunia virtual. Menurut Bapak, possible? I don't think it's possible at all. Nggak mungkin, karena at the end of the day, kalau saya melihatnya, every content, everything yang resonates dengan audience, it has to do with the soul of it, dengan spiritnya, dengan jiwanya. Jadi walaupun bentuknya mungkin melalui dulu lewat layar komputer ya, sekarang lewat apps, kemudian nanti mungkin lewat metaverse sebagai platform, tapi humanity-nya nggak mungkin hilang. Kebutuhan sosialnya atau kebutuhan tadi psikologinya dan segala macam untuk seorang atau manusia nggak mungkin. Jadi nggak akan tergantikan karena itu memang inherently us as human tuh butuh itu gitu ya. Butuh storytelling, butuh drama, butuh informasi, butuh news. Kalau itu adanya di metaverse sebagai sebuah teknologi platform, so be it gitu. Jadi saya sih cukup meyakini tidak akan tergantikan sih nilai-nilai humanity gitu. Tapi untuk dari sisi Netverse sendiri berarti nanti akan OTT dalam sebuah app. Tagline-nya kalau nggak salah prime time all the time ya Pak. Itu how are you going to achieve it? Kayak maksudnya nanti jadi yang di pikiran saya Pak kalau dengar itu mungkin Bapak akan masukin all top net TV shows dimasukin situ atau bagaimana? Yes, that's exactly what we intend to do. Okay. Jadi Netverse ini akan menjadi destination untuk pemirsa atau audiens yang ingin mencari
bahasa kita curated content ya, Oke. konten-konten pilihan yang Oke. kita pilih, kita sajikan untuk yang memang pemirsa ingin mencari eksklusif. Oke. The content yang ada di situ sebagian besarnya tidak akan ada di YouTube atau di platform lain gitu. Oke, Pak. Kembali lagi ke leadership and media tadi ya, Pak. Boleh. Saya pengen tahu sedikit tentang Pak Dedi, karena menurut saya cukup menarik, Pak. Bapak lulusan industrial engineering, kemudian management engineering, tapi lamanya kalau saya lihat di multimedia, Indika Multimedia, meskipun ya investment, tapi juga media. Hari ini Bapak menjabat sebagai Direktur Utama Net TV. Boleh cerita nggak Pak, lebih susah jadi CEO Petrokimia atau jadi CEO Net TV? Oke. Gimana jawabnya ya? Setiap itu pasti ada susahnya. Iya, pasti Pasti Pak. banyak senengnya juga. Yang lebih susah yang mana Pak? Gimana kita bandingin Atau yang lebih seneng yang mana deh, enaknya Pak? martabak Bandung sama somai Bandung itu kan sama-sama enak ya. Jadi buat saya setiap peran yang saya jalanin banyak kok ininya, banyak enaknya dan banyak challenge-nya. Kalau susah relatif sih, sangat-sangat relatif gitu. Jadi kalau challenge-nya atau kalau ini ya mungkin ya kalau petrochemical produknya standardized. Tapi challenge-nya namanya industri petrochemical, kalau kamu lebih teknis nih, sangat kena impact kepada global supply chain. Harga minyak di New York bisa mempengaruhi harga barang kita di sini. Jadi pusingnya beda. Net TV sebagai perusahaan bergerak di bidang media dengan kreatif dan segala macam, produknya is very inovatif. Hari ini mau bikin reality show, besok mau bikin talk show, besok mau bikin talent search, is up to us. Nggak ada standar khusus yang dipaksakan ke kita untuk ini. Jadi benar-benar sebuah industri yang sangat dinamis, sangat menarik. Semuanya is really up to us. Kita mau ngapain gitu di situ. Very different dari petrochemical, nggak bisa sembarangan tuh. Iya. Kita mau bikinnya polyethylene, keluarnya besok sate ayam gitu ya, nggak laku produknya. Tapi kalau di dunia kreatif malah justru dituntut kita selalu menghasilkan hal yang baru. Bapak pernah nggak sih Pak kesel gitu, maksudnya dalam hati, karena kalau yang Bapak tadi bilang, petrochemical itu jelas, komoditinya jelas, market price jelas, bayarnya jelas, nggak mungkin saya beli petrokimia gitu misalnya, atau produk turunannya jelas, jadi semua tuh sudah structured. Kadang-kadang kan kita kalau bikin sesuatu industri kreatif itu kan pasti karena kita merasa value-nya tinggi. Ini nih bagus untuk masyarakat Indonesia misalnya. Yeah. Tapi nyatanya penonton tidak berkata demikian. Artinya feedback atau tanggapannya tidak sesuai. Itu perasaannya gimana? Maksudnya pernah atau enggak seperti itu, dan siasatnya bagaimana, dan kan pasti ada dinamika dengan HR kita sendiri untuk ya kita coba lagi gitu Pak. Karena industri kreatif ini subjektif yang tadi Bapak bilang. Yeah. Agak susah dinilai bagus, buruk, receh, enggak gitu Pak. Ya. Kalau bandingin sama petrochemical agak susah karena memang lumayan agak jauh bedanya. Yeah. Kalau mau dimiripin sama, kalau saya looking back pengalaman saya dengan industri investasi di private equity. Dunia kreatif sama dunia investasi banyak kemiripan dalam aspek pengelolaan risiko. Maksudnya begini, Joey benar waktu bilang, kalau kita lagi bikin sebuah program, sebuah produk, tentu harus berangkat dengan sebuah keyakinan, this is the next best hit Indonesia will ever see. Gitu. Pas ditaruh flop, atau pas ditaruh kemudian ada bola. Yeah. Banyak lah ya faktornya kan, tahu lah Joey ya. Yeah. Pernah di media juga kan atau ini. Nah, it's the same with investment, saham atau perusahaan. Nobody knows sebuah perusahaan, sebuah usaha atau sebuah program akan meledak, the day before they launch it gitu. Hasilnya baru akan ketahuan sambutan pemirsa, sambutan masyarakat sesudah hal itu dilakukan. So harus berangkatnya dari situ. Karena berangkatnya dari situ, pendekatannya yang harus dilakukan adalah pendekatan portfolio. Tidak pernah ada jaminan satu program berhasil. Tapi satu program yang berhasil akan make up for everything else yang kurang berhasil.
Itu prinsipnya gitu. Jadi karena pendekatannya seperti itu, secara disiplin programming maupun production kalau di TV, karena it's a matter of portfolio, kita perlu memastikan kalau misalkan ini spread of our investment itu 10 produk, let's make sure one or two or three will be the biggest hit. 1 or 2 or 3 is enough. It's enough. One big hit is gonna cover everything else gitu. So it's really kayak portfolio investment. If you're familiar kan Joy tentang ini. Kita perlu nyari satu itu. So how do we find it kalau kita nggak tahu dari day one? So we have approached it with a balanced approach portfolio tadi. Let's make sure we have a chance to produce 10 different shows and try test it, offer it to the audience. And let's make sure we have enough runway to make sure we have enough capital 10 ini bisa kita produce. Gitu. Because one big hit is gonna cover everything else. Pak, kan Net tuh ada program-program championnya ya Pak, yang that one big hit Net has. Has several. Benang merahnya apa Pak? Apa sih yang sebenarnya, what is the it factor that Indonesia likes? Banyak sih sebetulnya it factor ya. Kalau nyari Laki-laki sebuah produk tampan, ya. Perempuan cantik, atau apa humor, atau apa? All of the above. Jadi harus cantik, ganteng, dan humoris. Nggak, sebenarnya itu matter of pilihan sih Joy. Maksudnya gini, sebuah station bisa pilih untuk menjadi champion dalam hal news, bisa menjadi champion dalam hal drama series, bisa menjadi champion dalam mungkin reality show dan segala macam itu. So we have to go back to the basic. Kita itu capability terbaiknya di mana gitu. I think we're proud to say a number of our products sebetulnya resonate quite well. Kalau di dunia digital for example, yang iconic program kita Tonight Show. Sedemikian berkembangnya sampai kita kembangkan lagi menjadi Tonight Show Premier yang hanya hadir di ranah digital. So that's one of the example of product development to evolutionnya dari sebuah produk talk show TV menjadi sebuah produk talk show eksklusif untuk digital. So entertainment talk show is one area yang kita yakin we have an edge compared to a lot of other people. We are looking across the range of other genres untuk lihat where is next juga for us gitu. Indonesia Next Top Model sekarang will enter into season 3. It's been very successful. It's one of the content yang punya female audience yang sangat tinggi. Jadi it appeals kepada certain brands di situ. And we continue and we plan to continue for more seasons to come. Oke. Menarik Pak. Kalau sebagai CEO sendiri nih Pak dari Net Media Tama, visi Bapak 10 tahun ke depan mengenai dunia media itu yang seperti apa? 10 tahun agak panjang ya Jo ya? Boleh, 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Well, I wish I know 5 bulan ke depan. Dunia media akan terus berubah. Mungkin beberapa hal yang kita berangkat dari apa yang kita yakini aja ada ya, bahwa kebutuhan akan entertainment, akan informasi tidak akan pernah selesai gitu kan. Itu masih akan menjadi kebutuhan dasar manusia lah. Even today kalau nggak salah TV itu dikonsum on average 4 to 4.5 hours a day by the average TV viewers. Itu yang di TV ya Pak? Itu yang di TV. Digital juga growing kok. Consumption of entertainment content, information content juga makin luas. Nah itu mungkin one prinsip yang tidak akan berubah. Kebutuhan akan itu sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Kedua, dari segi produksi kontennya ini akan sangat berubah. Kalau sebelumnya proses membuat konten mungkin complicated, butuh banyak investasi, alat segala macam. Dengan perkembangan digital, anybody can be a content maker. So the part of the supply side itu bakal makin dinamis, makin banyak orang punya konten yang bisa dilakukan sendiri dengan cukup mudah gitu ya. Belum lagi yang ketiga adalah aspek platformnya itu sendiri. Hari ini kita kenali ada TV, kemudian mulai YouTube dan lain sebagainya dan OTT gitu. Akan berhenti di situ rasanya enggak. Next kayaknya frontier berikutnya metaverse tadi ya gitu. Nah itu kan sangat dinamis ya. Tapi saya meyakini tadi demand-nya pasti akan ada, kebutuhan pemirsanya. Kebutuhan klien-klien kita brand untuk menyampaikan pesan atau story mengenai brandnya juga sangat ada. So that part of it is okay. Now the challenge buat kita adalah bagaimana kita bisa membuat suatu penawaran atau proposition yang
unik yang bisa diterima oleh tadi pemirsa dan kliennya tadi itu. Last thing, TV set. I'm a big believer bahwa yang namanya layar di rumah, di ruang tamu atau di living room itu is never gonna go away. Oke. Bahwa itu di-deliver melalui transmisi analog atau transmisi digital atau melalui internet is a matter of teknologi caranya aja. Tapi layarnya yang ada di living room itu that's never gonna go. That's actually my next question. Will digital television, digital media replace traditional media, television? Define digital media maksudnya? Ya, social media, on demand. Oke. No. Sebetulnya mengadres behavior yang cukup berbeda. Kalau I think if I interpret it correctly, yang Joy maksudkan traditional televisi mungkin in the sense of nontonnya duduk di depan TV either sendiri atau sama kakak, adik, teman dan segala macam versus sebuah sosmed atau ini bisa diakses kapan aja lagi di bis, lagi di kereta. Betul. It serve different needs. Kalau lagi nonton TV kan emang lagi moodnya tuh, ya kan? Sit down, nggak ngapa-ngapain, atau lagi sama keluarga. That need is never gonna go away. Bahwa itu terdeliver melalui TV atau digital TV atau melalui internet TV, in a way is less relevant. Pandangan saya yang lebih relevan adalah kontennya sendiri. Kalau lagi duduk itu mau ngapain? Masa kita baca Twitter di layar TV kan enggak? Iya. Twitter sits there sambil nonton, Twitter kita coexist gitu ya Pak? It will coexist. Gitu. Okay. Pak, terakhir success tips Pak. Setelah melewati sepak terjang yang cukup banyak, banyak juga Pak yang aspirasinya menjadi Bapak, mempunyai media, bekerja di media dan lain-lain. Apa sih Pak? Boleh petuah-petuah sedikit Pak, tips untuk sukses di dunia media. Tips sukses di dunia. Sebetulnya, ya, kalau ditanya yang saya bisa share, tips untuk sukses boleh dikatakan is a universal wisdom sih. Boleh Pak, nggak apa-apa. Apa aja ya? Apa aja? Mungkin kalau if I can boil it down, ini kali ya. Don't shy away from challenge. Gitu. Barusan tuh baca kemarin di sosmed, tahu siapa yang nulis tuh. Bilangnya apa ya? Don't ask for less problems, ask for more skills. Don't ask for less challenges, ask for new wisdom. Ya, saya interpretasinya kalau kita bekerja atau membangun usaha atau berkarir gitu, jangan pernah ragu atau cari comfort zone gitu. Okay. Selalu cari challenge baru, selalu cari ini, karena di balik itu pasti banyak ininya, pembelajarannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Deddy Haryanto atas waktunya hari ini. Terima kasih telah berbicara dengan Bincang Emiten.